Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para dosen penguji dan dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Brenda Pitaloka Astaningtyas Marhain, mahasiswa MMUGM Jakarta, Eksekutif B, kelas 36C, Konsentrasi Finance. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis tesis saya yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja GARP Stock dan Value Stock dengan IHSG di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Eduardus Tendelilin selaku dosen pembimbing. Yang melatar belakangi penelitian ini karena adanya upaya investor untuk menemukan strategi investasi di pasar modal yang dapat memberikan keuntungan di atas keuntungan pasar. Dua strategi yang populer dan sering dibandingkan yaitu strategi value investing dan growth investing. Value investing sering diidentikan dengan strategi investasi yang berfokus pada saham murah. Saham murah adalah saham yang memiliki price earning ratio yang rendah dan price to book value yang rendah. Namun seringkali investor dengan gaya investasi ini terjebak dengan value trap, di mana harga saham dihargai murah karena memang tidak profitable, bukan karena valuasinya yang baik. Meskipun begitu, penelitian sebelumnya menyatakan bahwa strategi value investing ini memberikan kinerja yang lebih baik daripada growth investing. Sementara growth investing fokus pada saham glamor, yaitu saham-saham yang memiliki PE dan PBV yang tinggi karena dinilai memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di masa depan. Investor pada gaya investasi ini sering terjebak dengan growth trap, di mana potensi pertumbuhan yang diproyeksikan tidak terrealisasi atau diproyeksikan terlalu tinggi. Peter Lynch pada tahun 1989 memperkenalkan gaya investasi yang menggabungkan value investing dan growth investing yang dikenal dengan Growth at a Reasonable Price Investing atau GARP investing. GARP investing ini berada di antara value investing dan growth investing, di mana investor menghitung valuasi hanya dari perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Rasio yang digunakan yaitu price earning dibandingkan dengan growth, yang disebut dengan price earning growth atau PEG ratio. Dari latar belakang yang dijelaskan, maka rumusan masalah yang terbentuk dalam penelitian ini ialah perbandingan kinerja portofolio value investing dan GARP investing dengan kinerja IHSG pada periode jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sehingga pertanyaan penelitian antara lain, yang pertama, apakah portofolio value stock dapat memberikan kinerja di atas kinerja IHSG? Yang kedua, apakah portofolio GARP stock dapat memberikan kinerja di atas kinerja IHSG? Dan yang ketiga, apakah portofolio GARP stock dapat memberikan kinerja di atas kinerja portofolio value stock? Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama menguji apakah portofolio value stock dapat memberikan kinerja di atas IHSG, yang kedua menguji apakah portofolio GARP stock dapat memberikan kinerja di atas kinerja IHSG, dan yang ketiga menguji apakah portofolio GARP stock dapat memberikan kinerja di atas kinerja portofolio value stock. Hodgkin pada tahun 2012 menyatakan bahwa gaya investasi di pasar modal dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, financial ratio based style, yaitu contohnya growth investing, market based style sebagai contohnya value investing, dan behavioral based style sebagai contohnya adalah momentum investing. Namun, gaya investasi yang ketiga yang berbasis behavior tidak akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Penelitian akan membahas mengenai perbandingan antara value investing dan growth investing, kemudian menjelaskan mengenai GARP investing berikut dengan PEG ratio. Untuk pengukuran kinerja, teori yang digunakan berdasarkan metode risk adjusted return menggunakan rasio Sharpe, rasio Treynor, dan pengukuran Jensen. Semakin tinggi rasio Sharpe dan Treynor, artinya portofolio semakin baik, sementara pengukuran Jensen yang memiliki nilai positif menyatakan portofolio dapat mengungguli kinerja indeks ataupun benchmark. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder, yaitu data finansial tahun 2009 yang didapatkan dari website IDX, data volatilitas harga saham dan IHSG yang didapatkan dari website investing, dan data tingkat investasi bebas risiko menggunakan 10 years government bond yang didapat dari Trading Economics. Sampel yang diamati merupakan saham-saham dalam indeks Kompas 100 periode Agustus 2008 sampai dengan Januari 2009 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive dan convenience sampling.
Istilah operasional yang digunakan dan didefinisikan dalam penelitian antara lain rasio PE, PBV, current ratio, market capital, rasio PEG, DER, rasio Sharpe, rasio Trainer, dan pengukuran Jensen. Pembentukan portofolio value stock menggunakan 3 rasio, yaitu price earning kurang dari 10, price book value kurang dari 2 kali, dan current ratio lebih besar dari 200%. Sementara pembentukan portofolio GARP stock menggunakan rasio market capital kurang dari 39 triliun, PEG antara 0 dan 0,5, dan DEP rasio kurang dari 40%. Rasio inilah yang menjadi indikator screening dalam pembentukan portofolio value dan GARP stock. Portofolio yang terbentuk dari screening yang dilakukan lalu dibentuk sampel sehingga dapat dilakukan pengujian statistik untuk masing-masing portofolio. Analisis yang digunakan menggunakan uji statistik parametrik melalui one sample t-test untuk menguji hipotesis 1 dan 2 dan independent sample t-test untuk menguji hipotesis 3. Uji statistik parametrik dilakukan setelah memastikan data berdistribusi normal melalui uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk. Pengukuran kinerja portofolio menggunakan pengukuran rasio Sharpe, rasio Trainer, dan pengukuran Jensen. Hipotesis yang terbentuk dalam penelitian yang pertama, portofolio value stock memberikan kinerja di atas kinerja market atau IHSG. Hipotesis yang kedua, portofolio GARP stock memberikan kinerja di atas kinerja market atau IHSG. Dan hipotesis yang ketiga, portofolio GARP stock memberikan kinerja di atas portofolio value stock. Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, hasil screening menghasilkan 8 saham pilihan untuk portofolio value stock dan juga memunculkan 8 saham untuk portofolio GARP stock. Dari 8 saham, hasil screening untuk masing-masing portofolio dibentuk sampel portofolio yang terdiri dari 5 saham dari kombinasi 8 saham hasil screening. Kombinasi 5 dari 8 saham ini membentuk masing-masing 56 portofolio sebagai sampel portofolio value stock dan GARP stock yang akan diuji secara statistik. Statistik deskriptif portofolio value stock menunjukkan rata-rata annual return tertinggi sebesar 167% dengan standar deviasi sebesar 0,42 terjadi dalam periode holding 1 tahun. Hal ini diindikasikan karena pada tahun pengamatan yaitu tahun 2010 terjadi peningkatan harga saham secara signifikan. Hal serupa juga tampak dalam data statistik deskriptif portofolio GARP stock yang menunjukkan rata-rata annual return tertinggi sebesar 144% dengan standar deviasi 0,33 terjadi dalam periode holding 1 tahun. Pada kinerja indeks benchmark yaitu IHSG juga terlihat bahwa terjadi anomali di mana return jangka pendek lebih besar daripada return jangka panjang. Hal ini diindikasikan karena pada periode pengamatan, yaitu untuk periode jangka pendek pada tahun 2010, terjadi bounce back kinerja pasar saham pasca krisis 2008. Sementara kinerja pada tahun 2010 sampai dengan 2015 dan tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, kinerja pasar cenderung melandai atau normal. Dilakukan perbandingan kinerja menggunakan rasio Sharpe, rasio Trainer, dan pengukuran Jensen. Dari rasio Sharpe, terlihat bahwa portofolio GARP stock mampu mengungguli pasar untuk periode holding 1 tahun, sementara portofolio value stock tidak dapat mengungguli pasar untuk keseluruhan periode holding. Dari rasio Trainer, terlihat bahwa portofolio value stock dan GARP stock mampu mengungguli pasar untuk periode holding 1 dan 5 tahun. Sementara pengukuran Jensen menunjukkan bahwa portofolio GARP stock mampu mengungguli pasar untuk kinerja 1 dan 5 tahun, sementara portofolio value stock tidak dapat mengungguli pasar untuk keseluruhan periode holding. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk, di mana dasar pengambilan keputusan memperhatikan nilai signifikansi. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Dari hasil pengujian terlihat bahwa keseluruhan data berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, sehingga kita dapat melakukan uji statistik parametrik untuk keseluruhan data. Pengujian statistik parametrik untuk uji hipotesis 1 menggunakan one sample t-test, di mana dasar pengambilan keputusan memperhatikan nilai signifikansi. Nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara data yang diuji dengan data benchmark.
Dengan kata lain, portofolio value stock memberikan kinerja di atas kinerja IHSG. Dari hasil pengujian, terlihat bahwa hipotesis 1 diterima untuk periode holding 1 dan 10 tahun, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa portofolio value stock memberikan kinerja di atas kinerja IHSG untuk periode 1 dan 10 tahun, namun untuk periode 5 tahun tidak terdapat perbedaan signifikan antara portofolio value stock dan IHSG. Pengujian statistik parametrik untuk uji hipotesis 2 menggunakan one sample t-test sama seperti dengan uji hipotesis 1. Dari hasil pengujian terlihat bahwa hipotesis 2 diterima untuk keseluruhan periode holding, sehingga dapat disimpulkan bahwa portofolio GARP stock mengungguli kinerja pasar untuk periode holding 1 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Uji hipotesis 3 menguji perbedaan antara kinerja portofolio GARP stock dan value stock menggunakan independent sample t-test. Dari hasil pengujian terlihat bahwa hipotesis ketiga diterima untuk keseluruhan periode holding, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa portofolio GARP stock memiliki kinerja di atas kinerja portofolio value stock untuk keseluruhan periode holding, baik itu 1 tahun, 5 tahun, maupun 10 tahun. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu yang pertama, kinerja portofolio value stock dapat mengungguli kinerja IHSG untuk periode holding 1 dan 10 tahun. Kemudian, portofolio GARP stock dapat mengungguli kinerja IHSG untuk keseluruhan periode holding pengamatan. Dan yang ketiga, portofolio GARP stock dapat mengungguli kinerja portofolio value stock untuk keseluruhan periode holding. Dan yang terakhir, pendekatan yang lebih tepat digunakan dalam pengukuran kinerja dalam penelitian ini menggunakan pengukuran rasio Treynor dan pengukuran Jensen. Adapun keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah data keuangan perusahaan yang terbatas, pembobotan portofolio menggunakan metode weighted naive yang mengasumsikan bobot setiap emiten sama dalam portofolio, dan jumlah emiten dalam portofolio yang relatif kecil atau jauh dari portofolio optimal. Sehingga saran yang disampaikan untuk penelitian antara lain tidak membatasi sampel penelitian dalam indeks tertentu, namun meneliti keseluruhan saham di pasar. Sekian pemaparan hasil dari tesis saya. Kiranya penelitian ini dapat memberikan implikasi bagi investor untuk dapat memasukkan kriteria pembentukan portofolio GARP stock sebagai salah satu kriteria dalam pemilihan saham.